Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixona. Halo, perkenalkan, nama saya Desika Setiani Hakim, dengan NIM 1230079 dari kelas RA mata kuliah, Pemodelan dan Komputasi Proses Agroindustri. Di sini, aku akan membuatkan simulasi Aspen Plus menggunakan data dari jurnal, yaitu dengan judul Optimization of Methanol Production Using Aspen Plus. Selamat menyaksikan! Untuk simulasi yang pertama yaitu tekan New, kemudian blank simulation. Untuk komponennya itu yaitu CH4, CO2, NH3, H2S, H2O, H2, CH3OH, dan yang terakhir itu CO. Kemudian ke metode, di mana metode yang digunakan adalah NRTL. Kemudian tekan next dan ke simulasi. Kemudian pilih kolom dan pilih red flag. Kemudian ditambahkan input dan juga outputnya. Untuk input yang pertama itu ada biogas, kemudian ada water, kemudian outputnya itu ada CH4COO2 dan outputnya itu ada OQO. Dan diberikan nama menjadi scrubber. Masuk ke input pertama biogas dengan temperatur 25, pressurnya 1 bar dan kompresornya itu menjadi mass flow, CH4-nya 60, CO2-nya 35, NH3-nya 3, H2S-nya 2 dan H2O-nya 0. Kemudian ke input water dengan temperatur 25, pressurnya 1 bar dan total flow rate-nya adalah 10. Untuk compressionnya itu mass frac dengan H2O-nya 1. Kemudian masuk ke scrubber di mana untuk number of stage-nya 10, untuk kondensornya non. Kemudian untuk reboilernya diganti menjadi non juga. Kemudian pilih stream biogas dengan stage 10 dan water 1. Kemudian ke pressure dengan stage 1 yaitu 1 bar. Kemudian di next. Namun hasil next di sini error. Jadi kita kembali ke scrubber dengan maksimumnya itu 100 diganti dan menjadi tidak error. Kemudian ditambahkan reaktornya yaitu separator di mana untuk CH4COO disambungkan ke dalam input reaktor dan outputnya itu CO2 dan OH4. Kemudian masuk ke specification 6CO2 di mana untuk CO2-nya itu bernilai 1 sedangkan komponen lainnya itu bernilai 0. Kemudian tambahkan lagi reaktor yaitu air equal. Output dari CO2 dikoneksikan kepada air coil.
Kemudian di rename menjadi reaktor dengan output uap GMAT dan liquid LMAT dengan tambahan input yaitu H2. Kemudian masuk ke input H2 dengan temperaturnya itu sebesar 25, pressure-nya 30 bar, dan total flow rate-nya itu 4,77. Kemudian compression-nya itu H2-nya itu 1. Kemudian masuk ke reaktor dengan temperaturnya itu sebesar 170 derajat Celcius dan pressure-nya 80 bar. Kemudian masuk ke dalam reaktor. Komponen yang ditambahkan itu ada CO2, kemudian H2. Untuk produknya itu CH3OH, H2O. Untuk koefisien CO2 itu -1, H2 itu -3, dan koefisien CH3OH itu 1 dan H2O itu 1. Kemudian next. Setelah itu di run. Kemudian ke result summary, dan ini hasil streamnya untuk mole flow. Kemudian di scroll ke atas untuk melihat nilai enthalpy flow-nya dengan mengganti unitnya menjadi kilojoule per jam. Berikut ini adalah hasil data enthalpy-nya. Stream 1 dan Stream 2, data jurnal dan Aspen Plus menunjukkan nilai yang identik untuk stream input, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi awal atau fit telah dikonfigurasi dengan benar dalam simulasi. Stream 3, jurnal mengasumsikan 100% CO2 dan NH3 diserap oleh air di scrubber. Namun simulasi menunjukkan masih ada 0,66 kg CO2 dan 2,96 kg NH3 yang lolos. Ini wajar karena dalam kondisi nyata atau dimodelkan Aspen Plus, proses absorpsi tidak mencapai 100% efisien. Stream 4 atau keluaran cair dari scrubber. Jurnal mengasumsikan seluruh NH3 dan H2S larut ke dalam fase cair. Simulasi menunjukkan adanya 0,036 kg NH3 yang tidak larut. Perbedaan besar juga terjadi pada H2S yang menandakan distribusi kesetimbangan uap cair H2S berbeda dari asumsi sederhana. Stream 8, ini merupakan perbedaan yang paling kritis. Jurnal mengasumsikan seluruh CO2 bereaksi sempurna menghasilkan 25,45 kg metanol. Simulasi Aspen Plus hanya menghasilkan 6,039 kg metanol pada kondisi awal atau temperatur 170 derajat Celcius dengan P sama dengan 1 bar, dengan sisa CO2 sebesar 25,85 kg dan produk sampingan CO 0,75 kg. Ini membuktikan bahwa kondisi tekanan sangat berpengaruh. Diperlukan 80 bar untuk mendeteksi hasil teoritis. Untuk perbedaan neraca energi, perbedaan antara nilai teoritis atau jurnal dan simulasi pada neraca energi sangat besar di semua stream. Jurnal menghitung entalpi menggunakan persamaan sederhana Q sama dengan mCp delta T. Sedangkan Aspen Plus menghitung entalpi pembentukan absolut atau panas sensibel plus panas laten plus entalpi pembentukan standar. Inilah yang menyebabkan perbedaan magnitude yang sangat besar, serta perbedaan tanpa positif atau negatif. Metode Aspen Plus jauh lebih akurat karena mempertimbangkan sifat termodinamika nyata setiap komponennya.